terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala SLB ABCD Kurnia Asih. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Komite dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang sudah bisa hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara berbagi praktek baik. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah saat ini kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk yang pertama saya di sini mewakili kepala sekolah. Saya selaku wakil kepala minta maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini berbarengan dengan acara Bapak Kepala Sekolah di Dignas. Oleh karena itu saya tadi pagi ini diminta untuk mewakili beliau. Selanjutnya saya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rama Panji Mardika karena sudah mau mengundang teman-teman semua untuk menyaksikan presentasi berbagi praktek baik. Perlu diketahui kita sama-sama tahu bahwa untuk mengembangkan diri ini Pak Rama ini sudah mengikuti calon guru penggerak sekitar 9 bulan Pak ya kemarin 6 bulan itu untuk kegiatan CGB-nya dan sekarang sudah dilanjut dengan kegiatan PKG PJOK. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Saya harap kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh Bapak Rama Panji ini di SLB ABCD Kurnia Asih ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru semua. Jadi ketika nanti ada pelatihan-pelatihan, tolong Bapak Ibu guru semua juga berlomba-lomba mengikuti. Karena apa? Ini bisa meningkatkan kompetensi panjenengan semua. Manfaatnya akan jenengan rasakan, Pak Rama. Para aktif sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan selanjutnya yakni semoga acara ini bisa jenengan ikuti dengan sungguh-sungguh bersama, biar nanti ketika selesai itu ilmunya bisa jenengan sharing ke teman-teman seperti apa kegiatannya, keseruannya kegiatan ini agar bisa memotivasi Bapak Ibu guru semua. Kalau saya perhatikan wajahnya dari Bapak Ibu guru semua ini sudah sangat antusias kalau ada gitu Pak dari teman-teman ini semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sambutan ini. Kalau terlalu lama nanti juga presentasinya Pak nanti akan tersita ibaratnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari kepala sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan
Selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Komite SLB ABCD Kurnia Asih. Kemudiannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Rama dalam presentasi rancangan pembelajaran video ini. Saya selaku perwakilan dari komite berterima kasih masih diundang untuk mengikuti presentasi ini karena bagaimanapun juga program apa yang dilaksanakan, apa yang dibuat, apa yang dirancang oleh pihak sekolah, khususnya saat ini oleh Bapak Rahmat Pandi, kami selaku komite mendukung penuh. Karena tentunya program ini pasti akan berguna bagi kebaikan putra-putri kami yang ada di sini. Program ini juga pasti akan membawa kebaikan bagi sekolah SLB ABCD Kurnia Asih. Jadi di sini atas undangan untuk presentasi ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya dan juga terima kasih karena Pak Rahmat juga menyempatkan atau meluangkan waktu untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik, mendidik putra-putri kami itu menjadi generasi yang lebih baik lagi di sini. Jadi sama seperti halnya wakil kepala sekolah tadi, saya juga langsung saja biar presentasi tidak terlalu lama. Jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan, semoga program yang dijalankan ini akan menjadi pelopor bagi kebaikan untuk sekolah SLB ABCD Kurnia Asih. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni presentasi rancangan program yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja karena waktunya juga sudah siang, langsung saja saya akan mempresentasikan berbagai praktek baik saya dalam hal ini adalah dengan menggerakkan komunitas belajar sekolah dengan rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dalam hal ini dengan menggunakan Sport Education Model atau SEM. Di dalam hal ini nanti Sport Education Model ini kita mengambil tema itu permainan tradisionalku, tetapi dikemas dengan menggunakan Sport Education Model. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah tahu tentang Sport Education Model atau SEM itu sendiri, atau sudah pernah mendengar pelatihan di mana? Apakah sudah pernah mendengar tentang SEM? Belum? SEM itu adalah Sport Education Model, jadi peserta didik itu nanti semuanya dilibatkan dalam kegiatan itu sendiri. Misalnya contoh kita memakai permainan tradisional, misalnya dengan memakai kalau di sini saya gambarkan dengan menggunakan egrang, itu nanti peserta didik bisa menjadi modelnya, pesertanya, pemainnya, pelatihnya, terus scoring boardnya, wasitnya. Nah, jadi anak-anak ini semua dilibatkan dalam kegiatan itu sendiri. Jadi mereka yang membuat aturan, mereka yang bermain, mereka yang menjadi wasit, mereka yang menjadi scoring boardnya. Nah, itu nanti semua yang terlibat adalah siswa atau peserta didik. Makanya di sini adalah seperti model ya, peserta didik itu yang menjadi model itu sendiri. Nah, terus bagus. Ini adalah fasilitator saya, Muhammad Zainul Arifin, yang
selalu menyemangati saya dalam suatu kegiatan tanam air atau kegiatan dalam luring kemarin. Bapak Ibu perlu diketahui banyak sekali kegiatan-kegiatan atau ilmu baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan di sini. Setelah saya mengikuti guru penggerak, saya lanjut untuk mengikuti PKTB juga ini. Banyak sekali pengalaman atau ilmu baru yang saya dapatkan. Ada pendidikan, ilmu pendidikan gerak, ilmu pendidikan kebugaran, dan salah satunya juga saya itu sendiri. Lanjut. Ini adalah moto saya. Menjadi seorang pendiri bukan sebuah pilihan, melainkan kepastian. Saya pastikan pada diri saya sendiri bahwa hidup, jiwa, dan raga saya pastikan untuk anak-anak. Saya pastikan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Itu adalah sebuah moto saya. Nanti bagus. Biar agak merefresh, biar sedikit menghangatkan pikiran untuk bisa fokus lagi. Bapak Ibu, di depan sudah ada clue-nya, angka adalah huruf. Jika 1 tambah 1 sama dengan 8, 1 tambah 1 sama dengan 8, 4 tambah 5 sama dengan 9, 4 tambah 5 sama dengan 9, 3 tambah 3 sama dengan berapa Bapak Ibu? Jika 1 tambah 1 sama dengan 8, 4 tambah 5 sama dengan 9, maka 2 tambah 3 berapa? 5. Salah. 7. Oke, beri tepuk tangan dulu dulu. Ya, sekali lagi. Jika 3 tambah 3 sama dengan 8, 4 tambah 5 sama dengan 9, 5 tambah 5 berapa Bapak Ibu? 5 tambah 5? 8. Oke, sudah luar biasa. Nah, ada sudah sedikit hangat ya. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak, ini dulu. Ada ini dulu. Ada lagi, biar nanti juga bisa, jika nanti mengajar juga bisa, anak didiknya juga bisa bermain seperti ini. Ya, clue-nya adalah huruf depan, huruf pertama. Oke, mungkin Anda sudah tahu. Clue-nya adalah huruf pertama. Foto huruf pertamanya B. Papan huruf pertamanya B. Bolpen huruf pertamanya B. Jika B itu huruf pertamanya apa? C. Tuh. Luar biasa, beri tepuk tangan yang mulia. Ini lanjut. Nah, sekarang move on. Ya. Clue-nya adalah move on. Oke. Jika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Sekali lagi, move on. Bapak Ibu, move on. Jangan melihat ke belakang, kita harus move on ke depan. 3 tambah 3 berapa? 8. Salah. Berapa? Salah. 9. Betul, bagus. Oke, udah keluar ya. Oke, lagi. 1 tambah 1 2. 3 tambah 3 6. Sekali lagi Bapak Ibu, move on. 2 tambah 2 salah. 8 salah. 5 betul. Iya. Jawabannya adalah di 5 karena ada kata move on. Oke. Iya. Sudah? Iya. Lagi ya. Oke, lagi.
Jika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Kita harus move on. Sekali lagi cluenya adalah move on. Jangan melihat ke belakang, kita harus menatap masa depan kita. Sekali lagi kita harus move on. 4 tambah 4 berapa? 4 tambah 4 berapa? Salah. 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 4 tambah 4 berapa? Salah. Salah. 10. Kalimatnya adalah move on. Ingat kata-kata move on. Saya bilang move on, move on, move on. 4 tambah 4 berarti saya tadi bilangnya 2 ya. Move on berarti 4 tambah 4 8 tambah. Sudah paham Bapak Ibu? Ya, jadi di apa namanya? Kita harus mengingat cluenya, gitu ya. Lagi. Sekali lagi sudah menghabiskan. Cluenya lagi. Cluenya mungkin yang sudah tahu skip ya. Orang ketiga. Oke, kayaknya udah apa semua ini. Udah nggak bisa ya. Bisa dilanjut Pak Agus? Oke, Bapak Ibu, ini yang melatar belakangi saya tadi kegiatan merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya. Ya, aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, bahkan bisa juga menjadi penonton. Ya. Saya memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya, dan bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara. Jadi anak-anak diberikan bisa menyuarakan keinginannya, ingin menjadi apa. Ya, apakah ingin menjadi pelatih, apakah ingin menjadi penonton, apakah ingin menjadi peserta. Dan pilihan, mereka bisa memilih sebagai apa. Dan kepemilikan ownership. Mereka setelah diajarkan itu, mereka nantinya akan merasa memiliki. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan dalam hal ini SEM yang akan dilaksanakan adalah nantinya dengan sebuah pertandingan permainan tradisional. Permainan tradisional ini kita yang tadi saya gambarkan adalah dengan menggunakan egrang. Bapak Ibu tahu kan egrang, tahu ya? Dan tujuannya dilaksanakan pertandingan ini adalah semakin berkembangnya teknologi, maka permainan-permainan tradisional ini sudah sangat hilang, bahkan tidak pernah dimainkan lagi oleh anak-anak didik kita.
dengan kita menggunakan handphone, dengan menggunakan laptop, maka sekarang dengan mudah kita mengakses permainan-permainan yang modern seperti Mobile Legends, seperti FF seperti itu ya. Maka dengan itu sudah hilang permainan-permainan tradisional yang dimainkan lagi oleh anak didik kita. Dengan kita menggunakan handphone, dengan menggunakan laptop, maka sekarang dengan mudah kita mengakses permainan-permainan yang modern seperti Mobile Legends, seperti FF seperti itu ya. Maka dengan itu sudah hilang permainan-permainan tradisional yang ada pada masa kita dulu. Harapan saya nantinya peserta didik dapat mengenal menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional. Dalam hal ini adalah permainan enggan dan mampu menyajikan permainan tradisional enggan serta memahami filosofi tradisi masyarakat sekitar terkait kekayaan dan kearifan lokal permainan tradisional anak Indonesia. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam diri peserta didik. Lanjut bagus. Capaian yang diharapkan dan langkahnya nanti. Capaian dan tujuan di sini ada melalui permainan tradisional, peserta didik mampu mengenal menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga adalah dengan ini nantinya bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang kedua, gimana sih langkah-langkahnya? Langkahnya dengan kita diskusi nanti, diskusi dengan seluruh warga sekolah atau KBS ini. Yang kedua adalah mensosialisasikan kepada anak didik kita. Setelah nanti kita bermusyawarah atau kita rapatkan, kita nanti bisa mensosialisasikan kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah latihan pengolahan musim. Pengolahan musim di sini maksudnya adalah jangan sampai kita nanti menyelenggarakan kegiatan ini pada musim-musim yang penghujan. Apalagi nanti lapangan kita yang paving itu kalau kena hujan sedikit licin, berarti kita harus mencari waktu atau pengolahan musim ini di waktu-waktu yang kering atau pas kemarau seperti ini. Yang keempat adalah menganalisis pertandingan. Kelima, penyelenggaraan pertandingan permainan nasional. Yang keenam, nanti yang menjalankan itu adalah peserta didik kita. Saya yakin peserta didik kita, meskipun peserta didik kita mempunyai yang notabene ini adalah anak berkebutuhan khusus, saya yakin anak-anak juga bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Lini masa atau waktunya adalah selama 1 semester. Lanjut bagus. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program ini adalah dengan kokurikuler atau di luar jam kegiatan sekolah. Terus yang terlibat di sini adalah murid yang terlibat dari kelas 7 sampai kelas 12, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah guru PJOK dan bekerjasama dengan semua mapel, mitra dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan di sini adalah peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Jadi seluruhnya adalah nanti yang terlibat dari peserta didik. Gurunya gimana? Gurunya hanya mendampingi
anak-anak. Jika ada kendala mungkin bisa membantunya. Tapi keseluruhan dari pemain, dari pelatih, dari kepanitiaan, dari penonton itu adalah yang terlibat adalah anak-anak itu sendiri. Oke, lanjut. Oke. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini sekolah kita itu memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik yaitu sejumlah 15 orang. Yang kedua, peserta didik yang berjumlah 119 orang dari SDLB sampai dengan SMA LB, masing-masing kelas tinggi tingkat SMP dan SMA perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia peserta wasit pelatih dan penonton. Ketiga, sekolah memiliki halaman yang luas. Keempat, sarana prasarana sekolah yang lengkap sebagai pendukung untuk melaksanakan pertandingan mulai dari skor dan peralatan lainnya. Ini bisa dilakukan. Rencana evaluasi. Ada beberapa implementasi STEM, Social Sport Education Model, dalam pembelajaran masing-masing tahapan-tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam juga beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang harus dievaluasi adalah tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang kita laksanakan, peserta didik laksanakan sudah sesuai atau belum? Yang kedua adalah umpan balik dari murid. Setelah melakukan kegiatan itu, murid diminta untuk umpan balik tentang pengalaman dan dalam pembelajaran STEM mengumpulkan dapat sebagai refleksi. Apakah peserta didik ini senang dengan kegiatan ini? Apakah apa yang dirasa, apakah yang dirasa peserta didik ini apakah senang atau tidak? Nanti bisa dievaluasi di akhir. Yang ketiga adalah refleksi guru. Refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Yang keempat adalah evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja dalam STEM. Evaluasi penerapan konsep Fairplay, yaitu meninjau penerapan konsep Fairplay dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan murid yang terlibat sesuai peran. Lanjut. Nah, kemungkinan tantangan. Setiap rencana, setiap agenda yang kita laksanakan pasti mempunyai tantangan. Mungkin kemungkinan tantangan yang kita alami yaitu nantinya adalah pengolahan waktu. Jadwal kita yang sangat padat, kegiatan kita yang sangat padat, dan keterbatasan waktu itu dapat mempengaruhi penyelenggaraan ini nantinya. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Karena lapangan outdoor dan berpaving, maka faktor cuaca sangat berpengaruh. Oke. Yang ketiga, memotivasi siswa. Peningkatan motivasi peserta didik dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka kurang tertarik dengan kegiatan ini. Biasanya anak didik kita itu motivasinya atau keinginan peserta didik kita untuk mengikuti kegiatan itu naik turun. Maka ini adalah bagaimana nanti kita mencari solusinya supaya peserta didik kita ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi mungkin juga bisa menjadi tantangan bagi kita dikarenakan terkadang peserta didik kita belum mengerti apa yang kita maksud. Biasanya ini adalah anak yang berkebutuhan khusus tunarungu. Itu kan biasanya kita memberikan informasi apa, tetapi anak-anak masih belum paham tentang apa yang kita maksud, gitu ya. Yang dengan kegiatan yang kita padat itu kita jadwalkan seefisien mungkin supaya lebih terintegrasi atau terjadwal kegiatan-kegiatan kita. Yang kedua adalah mencari ganti hari dan berpindah ke lapangan yang berumput atau tanah. Karena lapangan kita itu adalah lapangan berpaving. Jika hujan itu nanti pasti jika melakukan kegiatan seperti ini akan berbahaya. Maka perlu dilaksanakan atau berpindah tempat dengan mencari kegiatan tekstur tanah yang lapangan yang tanah atau berumput, biar tidak, kalau seandainya jatuh tidak bahaya. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat adalah komunikasi yang terbuka dan menggunakan bahasa atau tulisan yang mudah dipahami. Yang kelima, memberikan evaluasi yang membangun kepada peserta didik. Yang keenam adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Oke, lanjut. Oke. Itu saja Bapak Ibu rancangan program yang bisa saya berikan. Semoga dari rancangan program yang berbasis proyek ini nantinya bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan sungguh-sungguh, karena nanti dengan harapan dilaksanakan program ini supaya anak didik kita itu menjadi lebih termotivasi atau lebih mempunyai pengalaman belajar yang bisa mereka bawa nanti setelah lulus setelah lulus dari sekolah. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Sebelumnya saya apresiasi sekali untuk presentasinya yang sangat luar biasa ini, karena dijelaskan dengan sangat rinci dan dapat dipahami oleh kami semua. Jadi di sini pada slide tadi yang lini masa itu hanya dalam 1 semester saja. Nah, apakah program ini tidak ada kelanjutannya atau bagaimana? Karena akan sangat disayangkan sekali jika tidak berlanjut. Kemudian yang kedua, tadi pelaksananya hanya pada kelas 7 dan sampai kelas 12, sedangkan di SLB ini kan ada tingkat yang lebih bawahnya lagi tuh. Apakah memang hanya untuk diperuntukkan SMP dan SMA saja? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bertanya. Dalam hal ini Ibu Nabila. Tadi yang pertanyaannya yang pertama adalah dalam lini masa itu dilaksanakan di 1 semester saja. Apakah tidak berkelanjutan? Ya, insya Allah nanti dalam kegiatan ini adalah diprioritaskan untuk kelas tinggi dulu. Kelas tinggi di kelas 7 sampai kelas 12. Mungkin setelah kegiatan ini dilaksanakan, mungkin nanti kita bisa merancang program lagi, yaitu dengan melibatkan seluruh aktivitas atau sivitas atau anak-anak dari jenjang SD sampai SMA. Jadi semuanya itu bisa diprogramkan. Tetapi untuk program ini mungkin bisa dilaksanakan di kelas 7 dan kelas 12. Nah, apakah kelas SD tidak bisa ikut? Bisa, nanti bisa menjadi sebagai penonton, sebagai penggembira nantinya. Terus yang kedua tentang apa tadi Bu? Lini masa. Ya. Apakah 1 semester?
Ya, di dalam hal ini nanti lini masanya atau itu adalah 1 semester. Dalam hal ini dilaksanakan di tahap akhir semester pada di semester awal itu nanti kita menetapkan tanggalnya berapa. Yang penting jangan sampai pas waktu musim hujan. Jika nanti pas kegiatan itu hujan, mungkin nanti bisa kita ganti hari. Jadi intinya kegiatan ini nanti berkelanjutan dan akan dan semoga dengan kegiatan ini bisa nantinya kegiatan-kegiatan yang ada di SLB ini bisa terprogram dengan baik. Mungkin ini awalan kami merancang program, dan semoga nanti jika ada Bapak Ibu yang mempunyai program-program yang lainnya itu nanti bisa diprogramkan lagi dengan apa yang dan juga bisa kita bisa berkumpul dengan komunitas belajar ini lagi. Begitu Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Sudah? Terima kasih saya sampaikan atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan program yang diusungkan oleh Pak Rama. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Rama tadi adalah intinya adalah sistem pembagian peran, pembagian peran dalam dari semua murid, dari golongan murid. Jadi misalkan kita membuat agenda, nah di situ murid yang melaksanakan. Nah pertanyaan saya nanti untuk penilaian seperti apa Pak? Karena kalau misalkan pembagian peran itu kan pasti berbeda-beda. Misalkan tadi ada peserta sebagai penonton dan peserta sebagai wasit atau penilai. Nah itu kan jelas berbeda untuk penilaiannya. Nah itu untuk menggolongkan seperti itu menggolongkannya seperti apa? Itu yang saya sampaikan. Itu yang dapat saya pertanyakan. Oke, terima kasih. Untuk dalam hal ini itu yang ditekankan adalah prosesnya. Prosesnya bagaimana sih anak ini bisa memainkan sebuah peran itu sendiri, apalagi yang notabene murid kita ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Ini jarang sekali kita membuat program seperti ini, ya. Jadi ini adalah menurut saya program yang sangat bagus, karena di situ nanti semua siswa kita itu terlibat, ya. Nah, pertanyaannya apakah dapat nilai? Mungkin dinilainya nanti dari segi keberhasilannya saja. Apakah kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik atau tidak? Karena kalau siswa kita mungkin kalau di umum mungkin bisa ya dikategorikan, digolongkan. Tapi kalau murid kita dengan dikasihkan program dan dijalankan dengan sangat baik saja sudah masuk sudah termasuk sangat baik gitu loh. Ada program dijalankan dengan memainkan peran peserta didik kita yang notabene anak berkebutuhan khusus, itu menurut saya sudah sangat luar biasa. Tapi mungkin nanti mungkin jika ada nilai, mungkin kita nilai berhasil dengan lancar dan berhasil gitu aja. Tapi kalau di anak umum mungkin bisa, tetapi anak kita kalau dikategorikan dikasih nilai ini kayaknya kurang pas untuk anak kita. Yang penting anak kita ini bisa memainkan peran dan proses yang dihasilkan. Yang penting ini adalah prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sudah Pak.
Tes. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, acara kita pada hari ini telah usai. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya?